Konsep asuhan keperawatan pneumonia. Pengkajian pneumonia. Menurut Mutakin, pengkajian yang harus dilakukan pada klien dengan pneumonia yaitu yang pertama, identitas pengkajian pada identitas klien meliputi nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, agama, suku bangsa, tanggal dan jam MRS, nomor register, dan diagnosa medis. Yang kedua, keluhan utama. Biasanya klien datang ke rumah sakit dalam kondisi sesak nafas. Sesak nafas merupakan gejala nyata adanya gangguan tracheobronchial, parenkim paru, dan rongga pleura. Yang ketiga yaitu riwayat penyakit. Sekarang kronologi peristiwa pada saat terjadi keluhan batuk, sesak nafas, disertai demam dan sakit tenggorokan. Riwayat penyakit dahulu, penyakit yang pernah diderita pada masa-masa dahulu seperti adanya riwayat diabetes, alergi, frekuensi ISPA, kebiasaan TBC paru, penggunaan obat-obatan, imunisasi. Menurut Wahid, influenza sering terjadi dalam rentang waktu 3-14 hari sebelum diketahui adanya penyakit pneumonia. Riwayat penyakit keluarga, kemungkinan ada anggota keluarga yang menderita batuk, TBC, kanker, paru, pneumonia. Perilaku yang mempengaruhi kesehatan, kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan biasanya merokok dan tidak menggunakan masker penutup wajah saat berkendara. Pemeriksaan fisik berguna selain untuk menemukan tanda-tanda fisik yang mendukung diagnosis pneumonia dan menyingkirkan kemungkinan penyakit lain, juga berguna untuk mengetahui penyakit yang mungkin menyertai pneumonia. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah pernyataan yang menjelaskan status kesehatan atau masalah aktual atau potensial. Diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien pneumonia menurut Nur Arif dan Kusuma adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan inflamasi dan obstruksi jalan nafas. Ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan proses inflamasi. Risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan take oral tidak adekuat, takipneu, demam. Keletihan yang berhubungan dengan kelemahan fisik, defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi tentang penyakit. 3. Intervensi. Pada tahap ini, perawat membuat rencana perawatan dan menentukan pendekatan apa yang digunakan untuk memecahkan masalah klien. Ada 3 fase dalam perencanaan, yaitu prioritas, menentukan tujuan, dan merencanakan tindakan keperawatan. Berikut adalah perencanaan dari diagnosa keperawatan pada pasien dengan pneumonia menurut Nur Arif adalah: yang pertama itu diagnosa keperawatan 1. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan inflamasi dan obstruksi jalan nafas. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan jalan nafas kembali efektif. Intervensi. Bantu pasien latihan napas sering. Tunjukkan atau bantu pasien mempelajari melakukan batuk, misal menekan dada dan batuk efektif sementara posisi duduk tinggi. Yang kedua, observasi frekuensi atau kedalaman pernapasan dan gerak dada. Yang ketiga, pantau efek pengobatan, nebulizer, dan fisioterapi lain. Lakukan tindakan di antara waktu makan dan batasi cairan bila mungkin. Yang keempat yaitu pengisapan sesuai indikasi, dan yang kelima, berikan cairan sedikitnya 250 ml per hari kecuali kontraindikasi. Tawarkan air hangat daripada air dingin. Rasional, cairan khususnya air hangat memobilisasi dan mengeluarkan sekret. B. Diagnosa keperawatan 2. Ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan proses inflamasi. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan pola nafas kembali efektif. Intervensi, observasi frekuensi ke dalam pernafasan dan ekspansi dada. Catat upaya pernafasan termasuk penggunaan otot bantu, pelebaran nasal. Yang kedua, auskultasi bunyi nafas dan catat adanya bunyi nafas adventisius seperti krekles, mengi, gesekan pleural. Yang ketiga, tinggikan kepala dan bantu mengubah posisi, bangunkan pasien, turun tempat tidur, dan ambulasi sesegera mungkin. Yang keempat, bantu fisioterapi dada. Dan yang kelima, berikan oksigen tambahan. Rasional, memaksimalkan bernafas dan menurunkan kerja nafas. C. Diagnosa keperawatan 3. Resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan intake oral tidak edukat, takipno, demam. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan 2x24 jam, diharapkan suhu tubuh pasien menurun. Intervensi. Yang pertama, observasi tanda-tanda vital. Yang kedua,
observasi intake dan output. Yang ketiga, anjurkan klien untuk menambah intake oral. Yang keempat, berikan kebutuhan cairan. Yang kelima, kolaborasi pemberian cairan berempat. D. Diagnosa keperawatan 4. Keletihan berhubungan dengan keletihan yang berhubungan dengan peningkatan kelemahan fisik. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan kelemahan berkurang dan energi meningkat. Intervensi. Yang pertama, tentukan kemungkinan penyebab kelelahan. Yang kedua, observasi kemampuan pasien untuk melakukan ADL, aktivitas instrumental kehidupan sehari-hari, dan tuntutan hidup sehari-hari. Yang ketiga, observasi konsumsi nutrisi pasien untuk sumber energi dan kebutuhan metabolik yang memadai. Yang keempat, evaluasi deskripsi kelelahan pasien, tingkat keparahan, perubahan tingkat keparahan dari waktu ke waktu, faktor agregasi atau faktor pengurang. Yang kelima, evaluasi perkiraan pasien untuk keletihan lelah, keinginan untuk berpartisipasi dalam strategi mengurangi kelelahan, dan tingkat dukungan keluarga dan sosial. Diagnosa keperawatan 5. Defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang penyakit. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 30 menit, diharapkan pengetahuan klien bertambah. Intervensi, observasi tingkat pengetahuan klien tentang penyakit. Kedua, jelaskan kepada klien dan keluarga tentang proses terjadinya penyakit dan cara penanganannya. 4. Implementasi. Pelaksanaan atau implementasi merupakan pelaksanaan dari perencanaan keperawatan yang dilakukan oleh perawat, seperti tahap-tahap yang lain dalam proses keperawatan. Fase pelaksanaan terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain validasi atau pengesahan rencana keperawatan, menulis atau mendokumentasikan rencana keperawatan, melanjutkan pengumpulan data, dan memberikan asuhan keperawatan. Berikut ini penjelasan pelaksanaan dari intervensi yang dilakukan perawat kepada pasien pneumonia. 1. Pelaksanaan atau implementasi dari diagnosa ketidakefektifan bersihnya jalan nafas berhubungan dengan inflamasi dan obstruksi jalan nafas, antara lain memonitor frekuensi atau kedalaman pernafasan dan gerak dada, membantu pasien mempelajari tata cara batuk efektif dengan cara inspirasi 2 kali, lalu pasien dianjurkan untuk batuk 2 kali untuk mempermudah mengeluarkan sputum, penghisapan sesuai indikasi, mengobservasi efek pengobatan, nebulizer, dan fisioterapi lain. Kedua, pelaksanaan atau implementasi dari diagnosa ketidakefektifan pola nafas yang berhubungan dengan proses inflamasi, antara lain memposisikan semi-fowler, melakukan pemberian tambahan oksigen, dan kanula atau masker sesuai indikasi pasien. Ketiga, pelaksanaan atau implementasi dari diagnosa resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan intake oral tidak edukat. Takipno, demam, antara lain observasi tanda-tanda vital, mengobservasi intake dan output, mengeluarkan klien untuk menambah intake oral, memberikan kebutuhan cairan, berkolaborasi pemberian cairan berempat. Keempat, pelaksanaan atau implementasi dari diagnosa keletihan yang berhubungan dengan peningkatan kelemahan fisik dengan kriteria hasil menunjukkan memverbalisasikan peningkatan energi dan merasa lebih baik, menjelaskan penggunaan energi untuk mengatasi kelelahan, mempertahankan kemampuan untuk berkonsentrasi. Yang kelima, pelaksanaan atau implementasi dari diagnosa defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang penyakit, antara lain mengobservasi tingkat pengetahuan klien tentang penyakit dan menjelaskan kepada klien dan keluarga tentang proses terjadinya penyakit dan cara penanganannya. Evaluasi merupakan langkah terakhir dalam proses keperawatan yang merupakan kegiatan sengaja dan terus-menerus yang melibatkan klien atau pasien dengan perawat dan anggota tim kesehatan lainnya. Yang pertama, evaluasi pada diagnosa ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan inflamasi dan obstruksi jalan nafas adalah klien mampu mendemonstrasikan batuk efektif dan saluran nafas yang bersih, tidak ada sianosis dan dyspnea atau mampu mengeluarkan sputum, mampu bernafas dengan mudah, tidak ada
Proses LAPD menunjukkan jalan napas paten, klien tidak merasa tercekik, irama nafas, frekuensi pernapasan dalam rentang normal, tidak ada suara nafas abnormal, mampu mengidentifikasikan dan mencegah faktor yang dapat menghambat jalan nafas. Yang kedua, evaluasi pada diagnosa ketidakefektifan pola nafas yang berhubungan dengan proses inflamasi adalah klien mampu mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih. Tidak ada sianosis dan dispneu, mampu mengeluarkan sputum, mampu bernafas dan mudah. Tidak ada pursed lips, menunjukkan jalan napas paten, klien tidak merasa tercekik, ramah nafas, frekuensi pernapasan dalam rentang normal, tidak ada suara nafas abnormal, tanda-tanda vital dalam batas normal atau tekanan darah, nadi pernapasan dan suhu. Yang selanjutnya, evaluasi pada diagnosa peningkatan kelemahan fisik antara lain diharapkan peningkatan energi meningkat. Menunjukkan peningkatan energi dapat diukur dengan tidak adanya kelemahan atau keletihan. Yang selanjutnya, evaluasi pada diagnosa defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang penyakit adalah klien dan keluarga menyatakan pemahaman tentang penyakit, kondisi, prognosis, dan program pengobatan. Klien dan keluarga mampu melaksanakan prosedur yang dijelaskan secara benar. Klien dan keluarga mampu menjelaskan kembali tentang apa yang dijelaskan perawat atau tim kesehatan lainnya. Kesimpulannya yaitu pneumonia adalah inflamasi parenkim paru yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme termasuk bakteria, mikrobakteria, jamur, dan virus. Penyebab infeksi terjadi melalui droplet dan sering disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae, melalui selang infus oleh Staphylococcus aureus, sedangkan pada pemakaian ventilator oleh P. aeruginosa dan Enterobacter. Dan pada masa kini terjadi perubahan keadaan pasien seperti kekebalan tubuh dan penyakit kronis, populasi lingkungan, penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Ya, sekian dari kelompok kami dan terima kasih.